Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Selamat datang di Devotion pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Dan saudara, pagi ini Devotion saya beri judul Sikap Hati. Kita akan bersama-sama belajar dari dua orang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Maria dan Marta. Maria dan Marta merupakan saudara dari Lazarus, di mana kita ketahui bersama Lazarus ini adalah seseorang yang pernah dibangkitkan dari kematian. Dan saudara, saya membayangkan seandainya peristiwa yang dialami Lazarus itu terjadi pada masa sekarang ini, tentu media akan meliput dengan sangat luar biasa dan juga mungkin di media sosial akan sangat heboh banget. Nah, karena ini kejadian yang luar biasa yang dicatat dalam Alkitab juga. Ya, saudara, waktu saya melihat di dalam firman Tuhan, ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta berusaha untuk menghubungi Tuhan Yesus. Mereka berusaha untuk memberi tahu ke Tuhan kalau Lazarus sedang sakit. Dan ketika saya baca hal ini, saya mengingat diri saya membayangkan waktu anak saya sakit, waktu orang yang saya sayangi sakit, itu akan membuat saya berusaha mencari jalan keluar. Apapun akan dilakukan supaya mereka bisa sembuh kembali. Dan hal ini pun dilakukan oleh Maria dan Marta. Saya percaya mereka mengirimkan kabar kepada Tuhan Yesus dengan sebuah harapan bahwa Tuhan segera menemui mereka dan melakukan mujizat. Ya. Tapi kalau kita baca di dalam firman Tuhan, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Setelah dia menerima kabar bahwa Lazarus sakit, Tuhan malah tinggal di tempat dia berada lebih lama lagi. 2 hari dia tetap tinggal di tempat itu, dan setelah itu dia kembali ke Yudea. Dan saya membayangkan bagaimana ya perasaan Maria dan Marta saat itu. Nah, kalau kita juga misalnya, kalau anak lagi sakit dan kita datang ke dokter dan dokternya nggak kunjung datang, itu akan membuat kita sedikit, mungkin akan gelisah, mungkin akan panik. Dan ini juga yang terjadi dalam kehidupan Maria dan Marta. Dan di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes 11, diceritakan di situ, bahkan ketika Lazarus meninggal, Tuhan Yesus nggak datang. Dan saya juga melihat bagaimana sedihnya Maria dan Marta ketika orang yang mereka kasihi meninggal. Namun di waktu yang tepat, di bagian firman Tuhan yang lainnya, Tuhan Yesus datang ke tempat mereka ketika Lazarus sudah 4 malam dikuburkan. Nah, kita coba lihat bagaimana respon dari Marta dan Maria. Ketika Tuhan datang, Marta berkata di dalam Yohanes 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Waktu Marta berkata seperti itu, Tuhan pun merasa sedih. Tetapi di ayat yang lain Tuhan mengatakan kepada Marta, di dalam ayat 25-26 Tuhan berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Tuhan malah bertanya kepada Marta, "Kamu percaya nggak kalau saya sanggup melakukan segala sesuatu?" Dan Marta bilang, "Ya, saya percaya Tuhan. Lazarus akan dibangkitkan." Dan ketika dia berkata seperti itu, Marta masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Maria. Dan Marta mengatakan pada Maria, "Guru ada di luar."
Dan waktu mendengar hal itu, Maria pun berlari keluar. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 11 ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kalau kita lihat dari perkataan Marta dan Maria, mereka mengucapkan hal yang sama. "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati." Tapi kita lihat bagaimana respon Tuhan Yesus ketika Maria datang menghampirinya. Di dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 35, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Saya melihat dua respon yang berbeda dari Tuhan. Waktu Marta datang ke dia, "Tuhan, kalau Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati." Tuhan malah menguatkan Marta dengan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Tuhan itu ada kehidupan." Tapi ketika Maria datang dan tersungkur di kaki Tuhan, Tuhan menangis. Maria pun mengungkapkan hal yang sama. "Sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati." Tapi kalau kita lihat dari tindakan mereka, perbedaannya ada di dalam sikap mereka. Waktu Marta datang, dia berbicara pada Tuhan. Maria datang, dia pun berbicara kepada Tuhan, tapi dengan sikap tersungkur di kaki Tuhan. Saudara, berbicara tersungkur, ini merupakan ekspresi penyembahan. Ini merupakan ekspresi penyembahan. Ketika Maria datang di hadapan Tuhan dengan ekspresi penyembahan yang sungguh luar biasa, itu menggetarkan hati Tuhan. Itu membuat Tuhan menangis. Mungkin selama ini kita pun menghampiri Tuhan seperti itu. Kita percaya akan setiap janji firman Tuhan. Tapi seberapa sering kita datang berlutut di hadapan Tuhan dan berbicara kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Saya belajar sesuatu dari seorang Maria. Ketika dia datang di hadapan Tuhan, itu menggetarkan hati Tuhan dan mujizat terjadi. Kita baca di dalam Yohanes 11 ayat 39 sampai 44. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Secara manusia, Marta pun berpikir, ini gak mungkin. Ini gak mungkin. Nah, di ayat selanjutnya, ayat 40, jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Wow. Di ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar,
Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Saudara, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di hidup kita. Mungkin kita berpikir, "Tuhan, kenapa saya alami hal ini? Kenapa pertolongan Tuhan seolah-olah terlambat? Seolah-olah harapan itu jauh." Satu kunci di sini yang ditunjukkan oleh Maria. Dia datang di hadapan Tuhan dengan sikap hati yang tepat. Dia mengekspresikan penyembahannya di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini engkau mengalami hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak mudah. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Kita lihat di dalam firman Tuhan ini, kuasa Tuhan nyata. Kuasa Tuhan bekerja. Mari kita koreksi diri kita. Kita lihat sikap hati kita seperti apa selama ini di hadapan Tuhan. Di bagian firman Tuhan yang lain, saudara, saya akan bacakan juga tentang Maria dan Marta ini. Di dalam Lukas 10 ayat 38-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Wow. Dari kisah firman Tuhan ini kita melihat bagaimana seorang Maria duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saudara, Marta sibuk melayani Tuhan. Apakah itu hal yang tidak baik? Oh enggak, itu hal yang baik. Tapi yang terpenting adalah ketika Maria duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan isi hati Tuhan. Saudara dan saya, mungkin kita sibuk melayani Tuhan selama ini. Mungkin engkau di iPraise, di iLook, mungkin juga di sound system, iDance, atau apapun pelayanan yang kita lakukan saat ini. Firman Tuhan ini mengajarkan kita, melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan itu sangat baik. Tapi yang terutama di hidup kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena saya percaya, ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka pelayanan kita akan kita lakukan dengan sepenuh hati, tanpa bersungut-sungut. Pelayanan yang berdasar karena pengenalan akan Tuhan. Saudara dan saya, pagi ini kita belajar bersama-sama untuk dekat sama Tuhan, untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Dan ketika kita melayani Tuhan, dalam apapun yang kita lakukan, saya percaya Roh Kudus yang akan menuntun setiap langkah hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu berbicara kepada kami dengan jelas pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan, berjalan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Devotion minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.